Kenapa sampai hati aku menuduh Nawang Wulan seperti itu? Aku harus mencari mereka dan membawa mereka kembali ke rumah ini. Nawang Wulan! Nawang Asih! Di mana kalian? Oh ya, kenapa tidak? Sahabatku, bantulah aku untuk mencari Nawang Wulan dan Nawang Asih. Kita mau pergi kemana, Bu? Entahlah sayang, yang pasti kita harus pergi sejauh mungkin. Tapi aku takut, Bu. Iya, kamu tenang ya. Ibu akan selalu menjagamu. Siapa kamu? Jadi kalian akan membunuh putriku? Ya, karena aku merasa sakit hati dan dendam pada Jakatarup. Karena dalam tubuh anak kecil itu tercium darah busuk besar kami. Jangan, aku mohon. Jangan bunuh anakku. Tidak! Ibu! Ayah! Tidak! Asih. Kau tak akan mampu lagi melawanku, Jakatarup. Bangun! 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 Iya! Asih. Ayah, Kanda. ayah. Maafkan ayahmu, nak. Maafkan. Ayah bersumpah tidak akan menyakitimu lagi. Lebih-lebih hati ibumu. Nah, Asih, kamu masih ingat pesan ibu kan? Selama ibu sedang mempersiapkan makan siang, kamu tidak boleh sekalipun masuk ke dalam dapur. Ya? Apapun alasannya, ibu tidak mau tahu. Kamu paham? Iya, Bu. Ya udah. Aneh. Kenapa tiap kali ibu mau masak, aku nggak boleh ke dapur ya? Padahal kan aku pengen bantuin ibu. Aku jadi penasaran.
dalam sana ya? Ibu. Asih, apa yang kamu lakukan di sini? Sini kamu. Lihat, semua jadi berantakan ini akibat ulahmu. Tapi Bu. Tahukah kamu akibat melanggar pesan ibu, Asih? Kita akan mati kelaparan. Dan ibu tidak bisa menggunakan kekuatan gaib ibu untuk membantu keluarga kita. Kita akan melarat. Maafin Asih, Bu. Asih janji tak akan mengulanginya lagi. Apa yang telah kulakukan? Asih, maafkan ibu, nak. Apa yang kau lakukan pada anak kita, Wulan? Dan apa yang terjadi di sini? Apapun yang dilakukan anak kita, ini masih kecil. Tidak sepantasnya kamu berlaku kasar padanya. Ayo katakan, apa yang terjadi di sini? Apa kamu tulis? Ini akibatnya jika putri kita melanggar semua peraturan yang telah aku berlakukan selama ini. Sampai detik ini, tidak seorang pun yang kuizinkan untuk masuk ke dapur selama aku tengah mempersiapkan makanan. Dengar Wulan, aku sudah muak mendengarnya. Tidak ada yang salah dengan Asih, tapi kamu. Selendangku? Rupanya Nawang Wulan sudah kembali menemukan selendangnya yang telah lama hilang. Mengapa selendangku ada di guci beras kita, Kanda? Bawalah Nawang Wulan kembali, dan dia harus meninggalkan segala yang telah diraih selama di bumi, karena sudah menjadi takdirnya sebagai penghuni bidadari Istana Langit ini. Untuk itu, pergilah kalian semuanya. Baik, Romo. Rupanya kamu yang telah mencuri dan menyembunyikan selendangku selama ini, Kanda. Maafkan aku, Wulan. Wulan. Jangan berpura-pura menjadi seorang pahlawan agar aku jatuh cinta padamu saat itu. Wulan. Benar bukan? Tahukah kamu akibat perbuatanmu yang tanpa pemikiran itu? Aku harus menjalankan kehidupan di bumi, menikah dan mempunyai seorang anak. Dan sekarang, mau tidak mau aku harus kembali ke Istana Langit. Wulan. Kamu telah berhasil menghancurkan kehidupanku dengan sempurna, Kanda. Terima kasih. Wulan. Wulan. Ibu. Rama! Rama, aku mohon tolong aku. Aku tidak mampu untuk meninggalkan anak dan suamiku. Rama, aku mohon tolong aku.
kalian pasti akan menjemputku. Ini sudah saatnya kamu kembali ke Istana Langit, Nawangwulan. Tapi bagaimana dengan... Ibu! Ibu jangan pergi, Bu! Ibu mau kemana? Maafkan ibu, nak. Jangan tinggalkan kami. Jangan menyentuhku, Kanda. Mulai saat ini, kita terpantang untuk bersentuhan. Karena dunia kita berbeda. Dinda, Hanya Nawang Asi yang bisa menyentuhku. Karena titisan darahku mengalir di tubuhnya. Bila kamu menyentuhku, maka saat itu juga aku akan sirna. Dan sekarang kamu paham mengapa aku bisa melakukan hal yang mustahil sepanjang kita bersama. Karena aku bidadari yang bisa melakukan apa saja. Tapi terpantang untuk diketahui, Kanda. maafkan aku, Nawangwulan, maafkan aku. Ya Tuhan, maafkan aku. Kenapa aku begitu keras kepala? Kenapa? Penyesalanmu sudah terlambat, Kanda. Sekarang aku harus pergi, meninggalkan kalian untuk selama-lamanya. Ibu! Ibu, apa yang Ibu lakukan? Jangan, Bu! Nawang. Dinda, jangan tinggalkan kami. Jangan tinggalkan Asi, Bu! Kembalilah, Dinda. Kembalilah. Nawang Asi. Syukurlah, akhirnya kau bisa pulang, anakku. Aku pun sangat merindukanmu, Romo. Maafkan atas semua kelalaianku. Sudahlah, Nawangwulan. Tidak perlu kamu sesali. Yang penting buat Romo, kamu sudah kembali. Terima kasih, Romo. Ibu, aku sangat merindukanmu. Asih. Kembalilah, mohon. Asih. Ini udah tengah malam. Sebentar lagi hujan. Sebaiknya kita masuk ke dalam, nanti kamu sakit. Tidak, aku tidak mau masuk rumah sebelum menemukan Ibu. Asih, sadarlah, Nak. Ibumu tidak akan pernah kembali lagi. Ayah jahat, ayah jahat. Jangan tinggalkan aku. Jangan tinggalkan aku. Aku mencintaimu, kekasih, duhai istriku. Oh janganlah tinggalkan aku.
aku mencintaimu kekasih. Duhai istriku, oh janganlah tinggalkan aku. Aku mencintaimu. Maafkan aku, maafkanlah semua kesalahanku pada dirimu. Maafkan aku, karena aku engkau menderita dan belum sempat membahagiakanmu. Maafkanlah, oh istriku, aku mencintaimu kekasih. Duhai istriku, oh janganlah tinggalkan aku. Aku mencintaimu. Maafkan aku, maafkanlah semua kesalahanku pada dirimu. Maafkan aku, karena aku engkau menderita dan belum sempat membahagiakanmu. Maafkanlah, oh istriku, aku mencintaimu kekasih. Duhai istriku, oh janganlah tinggalkan aku. Jangan tinggalkan aku. Anakku, suamiku, apa yang terjadi dengan kalian sepeninggalanku sampai kini? Sudahlah, Nawangwulan. Aku nggak mau makan, Anek. Ayolah cucuku, kalau kamu nggak mau makan, nanti nggak cepet sembuh, ya? Ayolah sih. Nenek sengaja datang kemari jauh-jauh hanya untuk kamu. Makanya kamu makan dong 1 atau 2 suap aja. Aku nggak mau makan. Aku maunya ketemu sama ibu. Apa yang kau lakukan dengan Asi, Jaka? Jaka! Apa kamu sampai hati melihat anak kita yang tengah sakit keras merindukan kamu, Nawangwulan? Kemana aku harus mencari kamu? Kemana? Aku harus menemukanmu. Bila tidak, anak kita mati. Nawangwulan, kembalilah. Bisakah kau mendengarkan aku? Nawangwulan, kembalilah. Aku dan Asis sangat merindukanmu.
Apa kamu tega membiarkan aku dan Asih menderita seperti ini? Lihatlah anak kita, lihatlah. Wulan, kembalilah. Lihatlah anak kita, lihatlah. Tidak, sesuatu yang buruk pasti sedang menimpa putriku. Tolonglah Romo, izinkan saya untuk bertemu dengan putri saya sekali ini saja, saya mohon. Baiklah. Baiklah putri. Kali ini Romo mengizinkanmu pergi. Tapi ingat, berpantanglah sebelum kamu bersentuhan dengan suamimu. Jika kamu melanggar, kamu sendiri tahu akibatnya, bukan? Baik Romo, saya akan selalu ingat. Terima kasih Romo. Pergilah putriku, dan segeralah kembali ke Istana Langit sebelum matahari terbenam. Terima kasih Romo. Ayo, pergilah. Dinda, Ibu, akhirnya kau datang juga, kekasihku. Maafkan aku Kanda. Kedatanganku kemari hanya untuk menghibur putri kita. Bangun Asih. Ibu, Asih kangen banget sama Ibu. Ibu janji ya, jangan ninggalin Asih lagi. Maafkan ibu sayang. Hanya ini yang bisa ibu perbuat untukmu. Kamulah yang harus berjanji untuk tidak membuat ibu dan ayahmu khawatir lagi. Iya, Bu. Sekarang ayo, mari kita nikmati kebersamaan kita yang hanya sementara. Ayo sayang. Lihat, Bu, bagus ya? Iya sayang, bagus. Kamu senang sayang? Waktunya untuk berpisah sudah tiba anakku. Sekarang ibu harus kembali ke Istana Langit. Tidak, Ibu tidak boleh pergi. Jangan membuat ibu bertambah sedih sayang. Walau bagaimanapun ibu harus tetap kembali, harus tetap pergi. Ya? Bawalah aku bersamamu, Ibu. Asih, Asih, jangan meminta yang bukan-bukan pada ibu. Percayalah, ibu akan selalu ada di dalam hatimu. Walau bagaimanapun, ibu tidak akan pernah meninggalkanmu walau sesaat, sayang. Ya, Bu, Asih akan percaya. Sini sayang. Asih. Sekarang ibu akan antarkan Asih pada ayahmu. Ya? Iya, Bu. Kita sampai sayang. Jangan diteruskan Kanda. Kita terpantang untuk bersentuhan. Walaupun aku sangat rindu padamu. Tapi Sudahlah, aku harus segera pergi. Jagalah putri kita baik-baik. Dan kamu Nawang Asih, janganlah bersedih sayang. Ibu akan selalu berada dalam hatimu. Kamu mengerti bukan? Aku tahu, Bu. Dan kamu Kanda, kamu akan selalu berada dalam hatiku.
Apa dia meragukan keperkasaanku untuk melayani ketujuh putrinya? Ratusan perempuan sudah kulayani dan semuanya puas. Benar, Paduka. Karena menurutnya, beliau tidak bisa memutuskan tanpa persetujuan dari ketujuh putrinya. Dan mereka tidak mau dimadu. Dan nampaknya, ketujuh putri bidadari sama sekali tidak tertarik dengan lamaran Paduka. Apa? Apa aku kurang ganteng? Kurang kaya? Kurang jantan? Para bidadari pasti tidak akan menolak kalau aku hadiahkan segunung emas permata dan baju yang indah. Bagaimana, Patih? Ide yang bagus, Paduka. Aku Adipati Saung Bintara yang paling jago dalam urusan perempuan tidak akan menyerah begitu saja. Ayo, laksanakan semua perintahku. Cepat. Baik, Paduka. Kami akan berhasil atau mati. Sana. Kau yakin? Bila Tuan Maudara mau menerima lamaran Paduka Bintara untuk yang kedua kalinya ini, Kakang? Kau ragu? Bila Tuan Maudara masih menolak juga, itu sama saja bunuh diri. Untuk apa kalian datang ke istanaku lagi, para Tuan Patih yang terhormat? Kali ini, kami membawa harta karun Paduka Bintara untuk dipersembahkan kepada ketujuh putri Tuan sebagai hadiah lamaran. Rupanya kalian tidak mengerti juga. Majikan kalian itu telah lancang. Dia mau meminang ketujuh putriku sekaligus. Itu sama saja pelecehan terhadap kami. Itu bukan pelecehan, Tuan Maudara, tapi kehormatan, sekaligus untuk mengangkat derajat Tuan sebagai penguasa wilayah ini. Dengar. Kalian ini semakin kurang ajar. Sekarang juga, tinggalkan tempat ini dan bilang pada Raden Bintara, aku akan putuskan hubungan dalam bentuk apapun. Keterlaluan, kau akan tahu akibatnya, Maudara. Pergi! Romo baik-baik saja? Lebih baik dari sebelumnya, putriku. Dan Romo tidak sudi menerima pelecehan seperti ini. Romo lebih baik mati melawan si Raja Angkara Murka itu. Malam ini juga akan aku nyatakan kita akan perang dengan si Maudara terkutuk itu. Kalian persiapkan seluruh pasukan tempur kita. Kita bikin si Maudara sebuah mimpi yang paling buruk. Baik, Paduka. Baik, Paduka. Ayo. Ini pasti ulah Bintara Raja Durjana ini. Romo, lalu apa yang harus kita lakukan? Kita harus segera bertindak sebelum korban akan berjatuhan lebih banyak lagi. Tidak, lihat itu.
Selamat malam, Tuan Modara yang terhormat. Apakah kedatangan kami ke istana ini cukup untuk membuat kamu bertekuk lutut kepadaku? Terkutuk kau Bintara. Sekarang juga, bawa prajuritmu itu kembali. Atau apa, ha? Atau kamu bersedia kumusnahkan di hadapan putri-putrimu yang ayu ini, ha? Bintara, dengar. Istanaku ini adalah penghuni cinta damai. Tapi kalau kamu terpaksa, aku cabut kembali ucapanku. Selamatkan nyawa kalian dan pergilah dari sini. Ayo, segeralah pergi dari sini. Keputusanmu sangat tepat, Nawang Wulan yang cantik jelita calon istriku. Kamu dan saudara-saudaramu tidak usah repot-repot lagi pergi dari sini. Karena saat ini juga, istana ini dan seluruh penghuninya menjadi milikku. Kau terkutuk, Bintara. Lepaskan aku. Simpan saja tenagamu untuk para pengantin kita, Nawang Wulan yang cantik. Lepaskan aku. Singkirkan tua bangka itu sekarang juga. Dan musnahkan juga ilmu kesaktiannya. Kalau perlu, buang dia ke bumi. Cepat! Baik, Paduka. Jangan! Hei, jangan coba-coba kamu kusir omong kami. Hei, jangan mengadang lagi para gadis ayu. Ayo, apa yang akan kau lakukan? Lepaskan putriku. Mereka. Awas kau Bintara. Romo, kita bantuan pada jangan taruh. Dia bisa membebaskan kita, Romo. Diam kamu, jangan banyak bicara. Awas kau Bintara. Percayalah, Romo. Temui Jaka Tarub. Romo! Setiap hari aku datang ke telaga ini dan selalu berharap agar bisa bertemu denganmu lagi, Nawang Wulan. Di mana kamu sekarang?
di mana? Aku tidak bisa hidup tanpamu. Mulai saat ini, aku tidak akan datang ke telaga ini lagi. Dan aku berjanji, akan melupakanmu selamanya. Selamat tinggal, Nawangwulan. Selamat tinggal. Siapa patua ini? Dari mana datangnya? Kenapa pakaiannya aneh sekali? Seperti zaman kerajaan dulu saja. Bapak tidak apa-apa? Tidak. Di mana aku? Dan siapa kamu? Namaku Jakatarup. Apa? Jakatarup? Iya. Begitulah, Jaka. Ternyata takdir mempertemukan kita. Dan aku berharap kamu dapat menyelamatkan Nawangwulan dan putriku yang lainnya. Aku bersumpah, Romo, tidak akan si Durjana itu menyakiti istriku. Siapa dia, Ayah? Dia adalah ayah dari ibumu. Jadinya dia adalah kakekmu. Kakek? Kamu pasti cucuku yang bernama Nawangasih, bukan? Kemarilah cucuku. Kakek sangat rindu padamu. Ayo, kemarilah. Kakek, kenapa baru menemui Asih sekarang? Lalu, di mana Ibu Asih? Rahasia kami ada di telaga itu, Jakatarup. Dan kamu minumlah seteguk air yang ada di telaga itu. Kamu pasti akan mendapat kekuatan seperti kami untuk bisa memasuki istana langit. Hal ini bisa dilakukan oleh seorang manusia yang hatinya tulus dan bijak. Dinda? Hei! Siapa kau, anak muda? Berani benar kau memasuki wilayah kekuasaan kami. Dan keberanianmu akan mengantar kamu ke neraka.
lama-lama. Ya, ya, ya. Hentikan seruling itu. Hentikan. Hentikan. Tidak kapok juga kamu, ha? Rasakan ini, durjana terkutuk. Dinda. Karena ketulusan cinta suami dan anakku, aku izinkan untuk kamu tinggal bersama keluarga yang sesungguhnya. Nawangwulan, nampaknya kamu lebih bahagia dengan keputusan yang aku ambil ini ya? Tidak perlu bertanya seperti itu lagi, Romo. Bukankah semuanya sudah jelas? Sudahlah, Romo. Gak usah basa-basi. Nanti Nawangwulan dan Jakataru malah bosan mendengarnya. Karena kalian sudah menjadi bagian dari keluarga kami. Kamu, menantu, serta cucuku yang manis. Kalian masih bisa berkunjung ke Istana Langit. Itu pun kalau kalian mau. Terima kasih, Romo. Terima kasih. Sekarang kakek pergi dulu. Dan jangan lupa, laporkan kalau ibu dan ayahmu bertengkar lagi. Siap, Kek.